Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, jumpa lagi di tutorial Android Studio, masih bersama saya Benny. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang materi tentang desain guestbook di Figma ya. Nah, teman-teman bisa lihat hasil desainnya seperti ini. Ada splash screen, kemudian login activity, kemudian register, dan nanti masih banyak lagi. Ada dashboard, detail, edit, sama delete. Untuk itu silahkan langsung saja buka alamat atau link dari Figma-nya, yaitu di figma.com di browser ya. Nah, teman-teman, kalau masih belum login silahkan login, kemudian kalau belum punya akun silahkan buat akun pakai Google email. Nah, saya sudah berada di halaman ini, berada di halaman dashboard dari Figma. Mungkin kita lihat dulu demo atau hasil dari desain kita yang akan kita bikin di video ini. Kira-kira tampilannya seperti ini ya. Nah, ada 7 desain yang akan kita bikin dalam video ini. Ada splash screen, login seperti ini, kemudian register, dashboard. Sederhana dulu ya, karena memang kita masih belum ke level advance dari pemrograman Android Studio. Jadi tampilannya sederhana. Kemudian ada edit, kemudian delete yang terakhir. Oke. Nah, rencananya setelah desain ini kita akan membangun project aplikasi Androidnya. Nah, jadi kan gini, sebelum kita membuat aplikasi Android jadi, sebaiknya itu ada desain yang bisa dijadikan acuan supaya nanti implementasinya lebih mudah daripada kita ngebayangin aplikasi itu bentuknya gimana, tapi nanti akan memperlambat coding di Android Studio-nya. Makanya desain ini adalah tahap yang cukup penting. Baik, langsung saja kita bikin kita mulai ya cara bikin semua desain ini. Buka Figma-nya tadi, kemudian klik plus design file. Ini adalah untuk membuat desain Figma baru. Klik saja, tunggu sebentar, ini lagi loading ya. Jadi dia tergantung kecepatan internet kita. Oke, pertama-tama mungkin kita ubah dulu nama dari file Figma kita. Ini kita kasih guestbook ya, guestbook app. Nah, seperti ini, enter saja. Lanjut, untuk yang pertama kita bikin adalah splash screen. Splash screen ini apa? Splash screen adalah tampilan yang biasa muncul ketika kita membuka aplikasi Android. Contohnya teman-teman kalau buka ini ya, kalau buka Shopee app. Nah, itu kan awalnya tuh muncul ini ya, setelah kita klik icon dari aplikasinya muncul sebuah tampilan yang menampilkan logo ya kan, yang nampilin logo, kemudian backgroundnya warna oranye. Nah, kira-kira gitu tampilan dari splash screen. Jadi biasanya Tokopedia, aplikasi Facebook, YouTube, dan sebagainya itu, Instagram juga, mereka biasanya sebelum menampilkan dashboard, splash screen lah yang muncul terlebih dahulu untuk menunjukkan bahwa si aplikasi kita ini sedang loading. Nah, kira-kira kayak gitu. Dan tampilan splash screen ini dia pakai durasi tampilnya. Nah, jadi nggak otomatis hilang, kira-kira gitu. Otomatis hilang dan berpindah ke aplikasi yang lain. Baik, cara bikinnya seperti apa? Sudah kita bikin file Figma, bikinnya kita tambahkan dulu pertama-tama frame untuk login untuk splash screen ini. Klik yang di sini, ini namanya frame ya. Kemudian kita pilih device yang menjadi acuan ukuran dari frame kita. Saya biasanya pakai Android small ini cocok untuk HP ya. Kalau large ini untuk yang tablet mungkin. Kemudian kalau yang iPhone, teman-teman bisa pilih juga iPhone Plus dan sampai iPhone 14 Pro dan sebagainya. Oke, langsung saja bikin yang Android small. Double klik ya, klik sekali, sorry, ini hapus aja nih. Nah, oke, sudah dapat. Kemudian kita lihat acuannya. Ini ada logo guestbook. Oke, guestbook ini saya nggak bikin dari awal ya, cuma ngopi dari Google. Nah, makanya di sini saya sambil kita cari tahu trik-trik untuk membuat desain itu seperti apa. Kalau kita belum punya akun harusnya kita bikin, tapi kalau kita bikin di sini akan lama ya. Jadi kita copy saja yang punya orang. Cari di sini di Google guestbook app. Nah, ini kemudian enter, masuk ke bagian image. Lalu teman-teman cari nih, saya tadi ketemu iconnya di sini kalau nggak salah.
Mudah-mudahan masih ada ya. Kalau nggak ada ya mau gimana lagi, kita harus copy yang ada tadi. Nah ini nih, klik saja, kemudian silahkan diklik kanan gambar yang sudah loading full ini, klik kanan, kemudian copy image ya. Lanjut buka di sini Photopea atau aplikasi Photoshop online lah ibaratnya, duplikat dari aplikasi Photoshop. Oke, kemudian bikin file baru, new. Lanjut, ini transparan ya backgroundnya. Ukurannya dia sudah menyesuaikan dengan kopian kita tadi, jadi nggak perlu disetting lagi. Create, kita tunggu sebentar, lalu paste saja, langsung paste. Nah pertama-tama kita hapus dulu backgroundnya. Nah ini centangan ini dihilangkan ya, supaya semua area putih itu diseleksi ya, jadi kita pengen yang ada di dalam sini juga diseleksi, putih ini dan putih ini juga. Klik saja di sembarang area putih di luar sini. Oke, kemudian tekan tombol delete. Nah jadi backgroundnya akan bukan background sih, area putih atau warna putih di gambarnya akan dihilangkan. Kemudian teman-teman tekan Ctrl Shift I. Nah untuk membalikkan seleksi, kita perlu merubah warna dari icon ini menjadi seperti ini nih, warna biru apa ini ya. Oke, saya lihat dulu kombinasi warnanya karena saya nggak hafal ya. Nah kombinasi warnanya ini untuk biru yang di desain ini saya copy, kemudian nah di foreground ini teman-teman bisa pastekan, klik kanan, paste, bukan paste sih, diketikin aja, ketikin kombinasi yang kayak ini ya. Kemudian oke. Lanjut kita cari di sini Paint Bucket Tool. Nah dia di bagian sini, kalau nggak ketemu ya klik kanan, kemudian di sini ada Paint Bucket Tool, klik, kemudian klik area yang diseleksi tadi. Nah seperti ini dan warnanya akan sama. Kemudian teman-teman bisa klik kanan copy atau tekan saja Ctrl C ya, Ctrl C di keyboardnya untuk mengcopy gambar ini. Lanjut kita balik ke Figma, paste saja, Ctrl V. Nah seperti ini. Kira-kira ukurannya adalah, saya lihat ukurannya ya, lupa tadi. Sebentar, ukurannya itu 79. Nah 79 aja, ukurannya adalah 79, jadi widthnya ini 79. Nanti heightnya akan menyesuaikan, H ini akan menyesuaikan, enter. Nah shift, dia akan menyesuaikan ya. Kemudian teman-teman letakkan di tengah-tengah seperti ini. Nah tanda horizontal vertikalnya menyatu ya, bukan menyatu sih, ketemu kayak gitu, itu artinya dia berada di tengah-tengah secara vertikal dan horizontal. Kemudian untuk membuatkan guestbook ini adalah teks ya. Caranya gimana? Teksnya ini ukurannya 14 bold. Oke. Caranya gimana? Tambahkan di sini teks dengan cara klik menu teks atau T ya simbolnya. Kemudian buat di sini guestbook huruf besar. Oke, F gitu ya. Nah, sip. Kemudian kita blok, Ctrl A, kemudian di sini pilih bold dan dia 14 ya kalau nggak salah tadi. 14 atau 16? 14. Oke, kemudian warnanya sama dengan warna dari ikonnya tadi. Oke, warnanya di sini. Nah, ini ya. Fill-nya ini sesuaikan dengan warnanya 455A77. Kemudian, nah ini horizontal align itu pilih center, kemudian vertical align itu middle. Kemudian di sini kita perbesar dikit aja supaya dia menjadi satu baris saja. Kemudian teman-teman silakan digeser supaya dia bisa berada di tengah-tengah. Nah seperti ini kan. Kemudian oke, kira-kira dikasih jarak seperti ini saja. Sip, sudah lumayan dan saya kira ini cukup ya. Kemudian supaya dia supaya dia tergabung, kita blok dua-duanya dengan cara klik klik gambar, kemudian sambil menekan shift di keyboard, klik juga teksnya. Nah jadi dia terblok seperti ini. Klik kanan dan group selection untuk menjadikan mereka berdua ini grup, supaya kalau mau dipindah-pindah itu gampang, misalnya gini. Nah kayak gitu ya. Ctrl Z, daripada nggak di grup jadi dia akan susah untuk dipindah-pindah satu-satu gitu. Sip, ini untuk splash screen kita rubah dulu nama framenya, splash screen sudah selesai ya. Yang kedua kita akan membuat yang namanya nih login ya, login. Caranya mudah, sama saja ya. Bisa kita copy dari sini aja, Ctrl C, Ctrl V. Nah, frame ini kita copy, kemudian kita kasih nama baru.
login activity. Sip saja, sip ya. Kemudian kita hapus yang teks guestbook ini, klik yang ini, kemudian nah seperti ini, hapus, jadi dia cuma ada sendiri seperti ini. Oke, kita taruh di sini dulu ya. Oke, lanjutnya kita perlu menuliskan guestbook. Saya lihat dulu tulisan ini berapa nih. 32 bold ya. Oke, warnanya 4040. Oke, kita tambahkan teks baru di sini, guestbook ya. Tulisannya adalah guestbook. Nah, kita blok, kemudian di sini dia left ya, left, kemudian bold 32 ukurannya, kemudian warnanya tadi 404040. Jangan pakai warna gelap murni ya, 000 itu kan gelap murni, terangin dikit kira-kira gitu. Lanjut, nah seperti ini. Oke, jaraknya kalau di desain Figma sebelumnya itu berapa ya, coba lihat. Nah, di X nya 23, Y nya 93. Oke ya, X nya 23, Y nya 93. Oke, kemudian untuk ukuran dari icon ini berapa nih, ukurannya 79. Oh sama ya, ini lokasinya 25184. Oke, ini Y nya 251, kemudian X nya 251, Y nya 84. Nah gitu, daripada kita daripada kita menduga-duga gitu kan, jadi susah, mending pakai acuan saja. Oke, guestbook. Lanjut apa lagi? Nah di sini ada login. Saya lihat dulu ini ya, ukurannya adalah 14. Oke, warnanya 7. Oke, kita tambahkan di sini teks, kemudian di sini login. Teksnya jangan lupa login, kemudian dia reguler ya, di sini reguler, kemudian di sini 14, warnanya 7 semua, 1 2 3. Nah 7 itu sorry loginnya titik 2 seperti ini. Kemudian posisinya berada di 24x 156y, posisinya 24x 56 ya, berapa tadi, 156. Nah seperti itu. Kok 256, 156. Oke, kemudian kita tambahkan yang ini ya, tambahkan untuk edit teks ini. Caranya cukup gampang, seperti ini saja dulu. Nah kita sesuaikan warnanya ya, warnanya berapa nih, EF. Oke, warnanya EF. Kemudian posisinya berapa, posisinya 25189. Nah oke, 189. Oke, widthnya kira-kira berapa, widthnya adalah 305, heightnya 43. Oke, 305, kemudian di sini 43 heightnya. Oke, kemudian kita copy yang login ini, Ctrl C, Ctrl V, kemudian geser seperti ini ya. Nah di sini nggak kelihatan ya loginnya karena rectangle-nya ini di atas. Coba di sini dirubah dulu. Nah digeser ya rectangle-nya ke bawah login. Set. Nah jadi dia kelihatan. Ini jadikan tulisannya adalah enter username. Enter username. Titik kayak gitu. Kita sesuaikan posisi dan width-nya ya. Posisinya bentar. Bukan itu ya. Posisinya 36 194. Di sini 36 kemudian 194 Oke, width-nya berapa? Width-nya 15633 ya. 156, height-nya 33. Sip, sudah saja. Dia harusnya sudah sama dengan desain yang sebelumnya. Oke, kemudian kita jadikan di sini digrupkan ya. Klik dulu teksnya atau kemudian baru yang kotak ini. Jadi terseleksi dua-duanya, klik kanan kemudian group selection. Kalau sudah bisa kita copy paste, Ctrl C, Ctrl V, geser ke bawah sini. Kira-kira 7 ya, 5 kalau nggak salah sih sebenarnya. Kita lihat posisinya 19436 ya, 36
36 194. Bukan itu posisi yang pertama tadi, sorry. Yang posisi ini 25 237. 25 237. Oke, sip, sama ya. Kemudian di sini tinggal sesuaikan password. Nah, oke. Password titik. Kemudian kita copy lagi login ini. Kita copy login ini, Ctrl C, Ctrl V, lanjut. Dan di sini forgot password. Seperti ini ya. Kemudian kita lihat ukurannya di sini berapa. Posisinya 174 280. 174. Kemudian 280. Oke. Lanjut, widthnya berapa? Widthnya adalah 15633. 15633 ya kan. Nah, bedanya adalah apa? Ini bedanya dia right, align-nya right. Oke. Sip, sudah sama harusnya dengan yang didesain awal. Kemudian button send ini. Button send ini tinggal di copy dari salah satu ini, mau username mau password sama, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian kita geser ke bawah sini dulu sementara. Lanjut kita di sini cari warna, kombinasi warna tadi apa ya? Nah, ini di guestbook ini ada kombinasi warna, klik copy, blok copy, kemudian di sini teman-teman seleksi rectangle-nya. Nih, dia di grup 4 nih, grup 4. Sip. Kemudian fill-nya dijadikan paste seperti ini. Teksnya jadikan send. Kemudian send-nya ini warnanya putih ya. Bentar, saya lihat dulu settingannya. Send. Oke, 25 325. Oke. Kita sesuaikan ininya dulu, X-nya 25 325 ya. 25 325, sip. Kemudian di sini width-nya 30533. 30533. Kemudian di sini apalagi nih? Warnanya FFF ya, atau putih. Kemudian di sini bold. Lanjut, ukurannya kira-kira berapa nih? Ukurannya 16. Nah, 16 dan dia di tengah-tengah. Ukurannya 16. Kemudian dia berada di tengah-tengah seperti ini. Center. Oke, kita lihat. Seperti ini ya. Nah, sekarang kotak yang birunya. Kotak yang birunya kita sesuaikan posisinya. 25 325 juga. X-nya 25. Kemudian di sini Y-nya 325. Nah, sudah, mungkin nggak mirip juga sih ya. Warna popo. Sekarang apalagi tuh? Kayaknya ada yang kurang deh. Oke, yang teksnya dulu. Teksnya. Oh, salah mungkin tadi ya. 25325. Teksnya ini kayaknya salah nih. 30533. Sama. Sebentar, kalau dia buttonnya ini sudah sama, cuma triknya gini. Kita perkecil dulu dikit. Salah teksnya ya. Teksnya kita kita seleksi dari sini. Ini teks, kemudian ini rectangle atau kotaknya, di blok dua-duanya sambil menekan shift ya, lalu klik. Nah, kemudian di sini pilih yang middle ini. Nah, seperti itu. Jadi dia di tengah-tengah. Oke, ini sudah selesai. Kita lanjutkan ke haven't got account register here. Di sini ukurannya berapa tuh? Ukurannya 14. Oke, enter ya. Oke. Berarti kita copy saja yang forgot ini, mungkin bisa aja. Nah, paste. Kemudian di sini tulisannya adalah haven't got haven't got an account register here. Oke, kita cari dulu kombinasi warna dari ini. Kombinasinya adalah dia bold ya, kemudian 4040. Dua ini bold, kemudian warnanya adalah 404040. Sip, sudah ini ya. Lanjut apalagi?
kita sesuaikan posisinya 46, kemudian 451, X nya 46, kemudian di sini 451, Y nya, width nya berapa? Width nya adalah 268, height nya 33, 268, kemudian di sini 33, enter. Nah sudah ya, sudah sama, mudah sekali cara bikinnya. Tulisannya 14, fontnya berarti di sini 14. Nah sudah, cukup mudah. Dan ini adalah login activity. Kita lanjutkan sekarang ke register. Register itu kan muncul ketika kita mengklik nanti button register here ya. Cara membuatnya teman-teman jangan bikin, nggak perlu bikin dari awal sih, kita copy aja frame, ini namanya frame ya, frame login activity, Ctrl C, Ctrl V. Nah kita paste, dia akan muncul di sebelah kanannya langsung dari login activity. Kita rubah di sini apa? Kita rubah di sini nama dari frame-nya dulu. Di sini register. Sip, enter. Kemudian kita sesuaikan desainnya ya. Apa saja yang berbeda di sini? Pertama, tulisan login ini menjadi register. Nah, yang ini login menjadi register. Sip. Kemudian tambahkan apa lagi? Ada beberapa tambahan input ya. Email, full name, email. Bentar. Di sini berarti kita kasih full name titik. Kemudian di sini email address ya, titik. Habis email address, password, kemudian male female. Nah passwordnya ini, nah yang ini kita hapus nih, forgot password ini kan dia masuknya ke login, kita hapus karena nggak dipakai. Bagian yang ini kita pindahkan dulu ke bawah, nanti kita sesuaikan. Oke. Kita sekarang tambahkan email, sudah, password ya, ini password gampang, cukup kita copy saja yang ini, Ctrl C, Ctrl V, geser ke bawah dikit, jaraknya 5 ya kalau nggak salah. Nah 5 seperti ini. Kemudian kita ganti teksnya menjadi password. Nah sudah dapat password, lanjut kita sekarang male and female. Cara bikinnya dia agak unik. Di sini nggak saya copy dari gambar ya, tapi bikin pakai ellipse. Jadi ada 2 ellipse di sini. Ellipse pertama mungkin saya lihat ukurannya 12. Oke. Nah, cara bikinnya di sini teman-teman bisa klik bagian panah ini ya, drop down, pilih ellipse sambil menekan shift di keyboard ya. Bikin sebuah lingkaran. Nah, seperti ini. Kemudian berubah di sini width-nya menjadi 12. Nanti height-nya akan menyesuaikan, enter. Nah, di sini ya. Kemudian di sini warnanya sudah benar ya, benar D9. Lanjut kita bikin sekarang ellipse yang kedua. Ellipse yang kedua tuh copy aja ellipse yang pertama ini, Ctrl C, Ctrl V. Nah sudah. Kemudian ukurannya berapa nih? Ukurannya adalah 18. Kalau yang ini tadi kan 12, ini 18. Nah enter. Nah, sip. Nggak kelihatan ya yang ellipse di ini ya, ellipse yang sebelumnya tadi. Tapi bedanya adalah nih, kalau fillnya yang ellipse kedua ini yang 18 width-nya ini adalah FFF white. Kemudian kita kasih stroke-nya supaya dia ada efeknya gitu, efek lingkaran kayak gitu ya. D9. Sip, supaya ellipse yang di tengah itu muncul, posisi ellipse 2 ini ditaruh di bawah ellipse 1 ya. Nah, sip. Nah, jadi muncul ya. Kemudian ini kan nggak sejajar ya secara horizontal maupun vertikal. Kita blok di bagian sininya. Ellipse 1 sambil menekan shift. Nah, pilih ellipse 2. Kemudian pilih yang center ini. Dia akan di-align secara horizontal itu di tengah. Kemudian secara vertikal juga klik. Nah, seperti itu. Lumayan ya. Kemudian kita tambahkan di sini male. Male itu tinggal copy dari register ini. Ctrl C, Ctrl V, geser dikit. Nah, di sini rubah menjadi male. Male itu laki-laki. Oke, ellipse ini bisa kita cukup ya. Kayaknya nggak terlalu nggak terlalu beda dengan desain awal. Seperti ini. Berarti kita bisa grup dulu yang ketiga ini. Ellipse 1, ellipse 2, male-nya mana ya? Male-nya mana? Nah, male-nya di sini. Klik aja bagian sini. Nah, male di sini sama aja ya. Klik kanan, kemudian group selection. Nah, lalu ini sudah menjadi grup ya, grup 6 sini. Nah,
lalu kita sesuaikan posisi dari mail ini. 32, X nya Y nya 333, X nya 32, Y nya 333. Oke, nah sudah seperti ini. Kita copy, Ctrl C, Ctrl V, geser dikit seperti ini. Kita rubah female ini menjadi male, male menjadi female, sorry. Kemudian posisinya kurang lebih aja sih sebenarnya ya, tapi kita biarkan sama dengan yang ini. 114.333. Perhatikan bulatan di tengahnya ini kayak kosong itu, putih ya. Nanti kita rubah juga punya kita, karena ini kan radio button ya. Kenapa ini putih? Artinya yang male ini terseleksi, yang putih ini enggak terseleksi. Nah gitu. Oke, sebelumnya tadi apa, 114 posisinya, X nya 114. Oke. Nah, untuk bagian yang tengah ini supaya putih gimana caranya? Nah, pilih di sini ellipse 1 untuk yang ini ya, untuk yang female. Kemudian fill-nya jadikan putih atau F4, 3 kali atau 6 kali sama aja. Kemudian stroke-nya ditambah di sini D9. Nah, enter. Jadi dia seperti kelihatan seperti apa tuh? Radio button yang terseleksi cuma male. Karena kan radio button itu cuma boleh terseleksi salah satu saja. Oke, ini untuk jenis kelamin sudah atau gender. Lanjut kita pilih yang ini ya, input untuk religion atau agama. Gampang juga, copy saja yang password, Ctrl C, Ctrl V, kemudian geser dikit ke bawah. Kita sesuaikan posisinya menjadi ini, menjadi apa tuh? 25, Y nya 371, X nya 25, kemudian Y nya 371. Oke. Kemudian di sini kita ubah password menjadi religion. Oke. Kemudian untuk menambah yang ini ya, yang drop down ini, panah ke bawah ini, gimana caranya? Gampang, cukup gampang itu. Kita menggunakan di sini yang namanya polygon. Berarti saya lihat dulu, ini 13 ya ukurannya. Oke, cari di sini polygon yang ini. Kemudian teman-teman bikin di sini. Sip. Ukurannya sudah 13, kemudian warnanya menjadi 000. Jangan 000, 404040 ya. Kemudian sambil menekan shift di keyboard, nah cari supaya kursor kita berubah menjadi seperti ini. Ini artinya kita bisa memutar posisi dari si poligonnya atau segitiganya. Sambil menekan shift, klik mouse kita, putar kayak gini, geser sampai dia berputar 180 derajat ya. Lepaskan mouse dulu, baru keyboardnya, shiftnya. Oke, sudah berputar, tapi posisinya kita harus sesuaikan. Nah, posisinya 319X, 399Y. Oke, 319X, 399Y. Nah, sudah. Kemudian kita sambil ini masih terblok, kita klik juga religion ini ya, kemudian klik kanan dan group selection supaya panahnya ini juga menjadi grup ya, menjadi bagian dari grup untuk religion ini. Ini merupakan combo box atau spinner nanti. Lanjut untuk tombol send, ini sudah kita bikin ya, paling posisinya kita sesuaikan, X nya 24 dan Y nya 242. 24 atau 25 sih? Yang lainnya 24 atau 25? 25 ya, berarti ini 25 juga. 25. Kemudian ininya tadi berapa? 424. 424. Sip. Lumayan. Kemudian tulisan ini kita rubah menjadi already got an account, login here. Oke, bentar. Jangan semuanya ya. Seperti ini aja, already got an account. Sudah punya account kah? Nah, sudah. Kalau sudah berarti login here, login di sini. Dia center ya. Sip. Oh, yang ini tadi bukan center tapi masih right ya, kita sesuaikan juga, berarti di sini center. Oke. Lanjut, tinggal posisinya di bagian mana? 46X, 518Y. 46X, 518Y. Oke, sudah ya. Nah, ini register activity sudah selesai. Lanjut kita ke activity berikutnya, yaitu ini ya, yaitu apa ya? Saya lupa. Yaitu dashboard. Nah, dashboard ini cuma sederhana karena rencananya nanti
kita akan melakukan CRUD ya di aplikasi, di tutorial berikutnya akan melakukan CRUD. Jadi CRUD-nya itu cuma menampilkan nama dan email dari si orang atau si tamu. Kan ini aplikasi guestbook ya, berarti menampilkan nama tamu gitu aja. Kalau diklik nanti akan muncul detail. Nah, kalau salah satu ini diklik nanti muncul detail guest seperti ini. Jadi sederhana saja. Yang pertama kita bikin mungkin di sini untuk bagian apa nih ya, logo dari si aplikasinya. Oke, cara bikinnya gimana? Klik ke ini aja deh, klik kanan activity register, bukan activity ya, tapi friend. Klik kanan, kemudian copy, lalu Ctrl V paste, nanti muncul activity baru di sebelah kanannya. Lanjut di sini adalah kasih nama apa tuh, dashboard ya. Nah, dashboard. Oke. Kemudian kita sesuaikan dengan desain awal. Nah, ini dulu ya, logonya ukurannya 4848, X-nya 1512. Oke, kita ke sini 1512. Kemudian di sini 48 ya. Nah, sip. Nah, sini juga 48. Oke, ini salah. Ini harus kita klik ininya dulu supaya dia menyesuaikan height-nya. Oke, kemudian untuk dashboard itu ambil dari sini aja. Edit dulu dashboard. Kemudian kita sesuaikan ukurannya dulu ya, ukuran dari teks dashboardnya ini. Itu bold, kemudian left, kemudian di sini 20. Oke, 20. Oh, ada ya. Kemudian baru di blok ya, selalu di blok. Lalu di sini 20 untuk ukurannya. Posisinya di mana? X73Y8. Oke, berarti X-nya, sebentar. Ini width-nya berapa nih? 24946. 24946. Nah, supaya ini nanti sama dengan desain kita ya. 73X8Y. 738Y. Nah, sip. Ya, sudah ada posisinya di sini. Benar banget ya. Kemudian kita bikin yang guest list ini. Guest list itu dibuat dari register guest list. Kasih ini ya, kasih S di sini. Sip, guest list. Kemudian posisinya kita sesuaikan width dan height-nya. Width-nya 156. Kemudian height-nya 33 ya. Enter. Kemudian posisinya 1895. Oke, 18X95Y. Nah, gitu gampang ya, cukup gampang. Kemudian sisanya hapus aja ini. Hapus dulu aja, kita nggak perlu ya. Nah, hapus dulu saja, delete. Kemudian kita bikin di sini teks baru ya, teks baru menggunakan ini teks. Oke, kita bikin satu dulu aja. Satu. Teksnya satu, kemudian ambil salah satu ya, Benny, nama, kemudian email @mail.com. Kemudian kita lihat dulu ini ukurannya adalah berapa nih? Sebentar, ini sudah di grup semuanya, saya ungroup dulu. Ungroup ini ya, ini ukurannya enggak ada ya, ukurannya enggak ada, paling width sama ininya saja. Oke, kita ke teksnya, ukurannya adalah 16. Apakah punya kita sudah 16? Masih 14. Kita bisa perbesar atau gini aja sudah bagus sih kalau menurut saya. Oke, jadi nggak perlu mirip-mirip banget lah. Kemudian, nah di sini untuk garis-garis ini bikinnya cukup mudah. Ya, garis ini kan masing-masing. Sebentar, untuk warna ini ya. Warna dari tulisannya kita rubah ya menjadi 404040. Oke, kemudian kita tambahkan garis, klik bagian sini, kemudian pilih line,
Lanjut di sini, nah, seperti itu. Oke, kita lihat ukuran atau settingan yang ada di desain awal. Ukurannya 319, posisinya 19155, posisi dulu ya. 19x 155y. Oh, nggak bisa, jangan x-nya, y-nya jangan y-nya jangan dirubah ya. Oke. Nah, 169 untuk y-nya, posisinya 19x ya, y-nya 169. Kemudian di sini warnanya D9 D9 D9. Warnanya di sini kan 00, jadi D9 D9. Oke, sip. Kemudian untuk menambahkan beberapa item sampai 5 buah ini cukup gampang, teman-teman klik saja ini dulu, klik kombinasi ini ya, kemudian tekan shift, klik juga garis ini. Nah, sip. Grup dulu, klik kanan, group selection, sudah, dan jadi dia jadi satu kesatuan. Kemudian klik Ctrl C Ctrl V. Nah, kemudian geser seperti ini, geser saja, paste lagi beberapa kali, terserah mau beberapa kali ya. Sip. Yang penting dia disesuaikan ya teman-teman, yang penting dia rapi gitulah ya, paste. Sip gitu. Nah, cara merapikannya, kalau ini kan nggak ketahuan miring atau enggak ya. Ini kan, nah ini kan ke kiri banget nih, masih menjorok ke kanan. Klik satu-satu, seleksi ya, sambil menekan shift, klik bisa nggak sih? Nggak bisa ya. Ini sudah terseleksi kah? Oh, sudah terseleksi. Yang salah nih. Delete dulu deh, sorry. Delete dulu. Oke, kita sesuaikan ini dulu. Oke, paste lagi, mungkin berapa kali ya, 5 kali, salah pencet, 5 kali cukup ya. Oke, nah sambil menekan shift, klik semua itemnya, kemudian rata kiri sini ya. Nah, rata semua kan dari kiri. Kemudian di sini kita sesuaikan. Teksnya kita rubah menjadi 2 gitu ya. Kemudian di sini juga menjadi 3. Ini menjadi 4. Oke, ini menjadi 5. Oke, kemudian di sini Benny 4. Untuk membedakan saja sih ya. Benny 3 ya. Salah. 3 ini 2, 1 ini 1. Sebagai pembeda saja. Lanjut, apalagi yang ada di dashboard. Nah, baru di sini ada menu ya. Ini frame nanti, button untuk berpindah frame kalau di aplikasi jadinya. Frame home, kemudian ini. Oke, caranya kita tambahkan dulu ya, garis di sini. Kita copy garis dari yang sudah ada aja deh. Line ini Ctrl C Ctrl V, kemudian kita geser ke bawah pakai panah ya. Ini kalau pakai mouse susah tuh dapetinnya. Kita geser ke sini, mungkin posisinya berada di mana sih garisnya? Posisinya berada di Y-nya 599, X-nya 0. Oke, Y-nya 599. Kemudian di sini width-nya adalah bukan width ya, width 360 ya, 360. Kalau ini kan dibikin pakai kotak sih, kalau kita bikinnya pakai ini aja, pakai garis 360 ya. Oke, sudah mirip. Kemudian icon ini nambahinnya gimana? Iconnya ini nambahinnya gini. Bagian sini itu ada, sebenarnya ada plugin ya, plugin. Kemudian teman-teman find more plugin, kita pakai Iconify. Klik Iconify, sudah dapat Iconify, kemudian langsung aja di run. Lanjut, kita tunggu dulu Iconify-nya running ya, karena dia agak lelet sih. Klik dashboardnya supaya ikonnya dikopikan ke framework dashboard, jadi kita nggak perlu mindahinnya lagi satu-satu nanti.
Icon apa aja? Home, magnifier, ini edit, dan ada delete. Oke, ada 4 ya. Magnifier, teman-teman cari magnifier, sip, sudah. Kemudian pilih salah satu aja. Boleh yang manapun ya. Mungkin yang ini keren sih. Atau yang ini. Oh, yang ini aja deh. Import icon. Nah, sudah satu import. Sudah di sini. Dia warnanya putih, jadi dia nggak kelihatan. Kemudian ada home. Nanti kita ubah warnanya ya. Ini home. Search icon. Kemudian pilih yang manapun yang disukai. Tadi saya pilih yang ini kalau nggak salah. Import lagi. Sudah dimasukin di situ juga. Kemudian ada edit ya. Edit. Nah, sip, edit. Nah, pilih yang ini kalau nggak salah tadi. Bentar, jangan yang itu deh, yang ini deh. Nah, klik yang ini. Import lagi, jadi sudah ada 3. Kemudian delete. Klik. Nah, delete nya boleh pilih yang manapun. Yang ini aja. Import icon. Nah, sudah ada 4 ya. Oke, ini bisa di close saja. Kita ke yang apa nih? Delete nih, yang delete. Delete itu kita kasih warna fillnya. Fillnya itu ngasihnya di selection color ya. D9, D9, D9. Jadi kelihatan tuh. Kita posisikan di sini dulu, biarin sembarang dulu. Kemudian ini untuk delete, kelihatan ya warnanya edit. Nah, edit sama D9, D9, D9. Oke, sesuaikan aja posisinya. Atau terlalu cerah ya? Oh, terlalu cerah sih. Mungkin di sini bisa 999 dulu. Yang lebih dalam warnanya. Oh ya, lebih dalam. Itu ada 3. Oke, 999 ya warnanya. Ini edit sudah. Kemudian home. Home itu untuk dashboard ya. Jadi dia aktif kan. Menandakan dashboard itu aktif, berarti warnanya kita gelapin dikit. Mungkin di sini menjadi 404040. Nah, jadi dia kelihatan aktif, terpilih gitu ya kira-kira. Kemudian yang apa nih? Detail ya, kita posisikan di sini. Lanjut, selection colornya sama dengan yang lain yang tidak aktif, 9. Nah, seperti itu. Lanjut, kita sekarang atur supaya rata semua. Klik ya, klik icon ini sambil menekan shift, klik juga icon yang lain, detail, edit, dan hapus. Kemudian di sini yang ini yang pilih. Align vertical center. Jadi mereka akan disenterkan. Kemudian kita bisa sesuaikan di sini. Geser-geser aja. Nah, seperti ini. Kira-kira di tengah udah cukup ya, nggak perlu terlalu perfect, nggak masalah. Yang penting nanti diimplementasinya dia perfect. Oke, dashboard sudah selesai. Alhamdulillah. Lanjut kita ke ini, kita bisa hapus foto V-nya ya, karena akan membebani laptop saya sih. Ini dual core, jadi saya close saja. Ini juga. Kita sekarang lanjut ke mana lagi nih? Ke register dashboard. Nah, detail gas ya, detail gas ini juga cukup mudah. Caranya tinggal teman-teman klik frame dashboard, Ctrl C, Ctrl V untuk mempaste. Rubah dulu nama dari framenya menjadi detail gas. Nah, gitu ya. Kemudian apa yang mau disesuaikan? Nah, teksnya di sini detail gas. Detail gas. Enter. Bukan enter, sudah. Kemudian apalagi? Nah, ini gas data ya, gas data. Ini nggak perlu kita posisikan lagi, jadi dia sudah ada sesuai posisinya dengan yang awal. Gas data ada apa aja? Full name, email, gender, religion. Kemudian ada 2 button ini ya. Untuk menu-menunya sudah sesama karena kita copy dari dashboard tadi, jadi nggak perlu dibikin lagi. Oke, bagian sini, nah yang ini ya, kita bisa hapus dulu aja. Hapus aja ya. Nah, semuanya hapus. Ctrl Z. Kok ini height-nya salahnya? Begitu. Saya kayaknya salah deh.
sebentar. Undo dulu ya. Oke, ini kenapa nih? Klik kanan, ungroup mungkin ya, di ungroup ya, karena dia gabung tadi. Ini perkecil saja, nggak bisa. Ungroup juga, sekali lagi ungroup. Ini juga ungroup lagi, jadi kayaknya nih tadi lainnya jadi ikut ke grup. Shift delete. Kita seleksi saja kalau memang bisa. Delete sampai tinggal ini ya, sampai tinggal guest data saja. Kita tambahkan teks di sini. Kira-kira saja dulu, nanti kita sesuaikan posisinya. Pertama full name, email address, gender, religion. Nah, sini full name. Kemudian apa tuh? Ini ya, kemudian email address, paste. Bentar. Hapus dulu deh, saya lihat. Nah, ini ungroup. Oke. Ini X-nya 39. Sebentar. Oh, 16 ya. 16. Oke, 16 di sini. Kemudian warnanya 404040. Kemudian posisinya di mana? Posisinya 39131. 39131. Itu kira-kira full name. Kemudian di sini ada nih. Nah, ini ya posisi ini. Jadi yang ini tuh merupakan teks kedua. Nah, jadi dia dibikinnya gini aja. Klik full name ini, Ctrl C, Ctrl V, di paste, geser ke sampingnya di gini dulu kira-kira. Kemudian titik 2 baru namanya, salah satu nama yang terdaftar di sini. Misalnya Benny gitu. Kemudian kita cari posisinya 168 131. 168 di sini. Bentar. 168. Oke, sudah sesuai ya. Lalu kita jadikan di sini, kita blok dan kita jadikan di sini grup, kita grupkan. Nah, Ctrl C, Ctrl V, paste. Nah, di sini tinggal kita sesuaikan email address ya, email address. Nah, tinggal kita, kalau ini memang kurang, tinggal diperbesar dikit. Email addressnya adalah benny@mail.com. Sip, kalau kurang tinggal diperpanjang. Nah, gitu ya. Copy lagi, Ctrl C, paste. Oke, kemudian di sini apa tuh? Gender dan religion. Gendernya male ya. Male, kemudian kita di sini kasih paste lagi untuk religion. Religion. Oke, di sini Islam. Yes. Islam. Oke, sudah selesai. Nah, kemudian ada button edit dan delete. Untuk membuatnya ini cukup mudah. Editnya itu kita, kalau sudah ini ya, kita pakai Iconify. Kalau Iconify-nya sudah di-include ke Figma, dia bisa dipanggil lewat sini tanpa perlu mengakses bagian sini ya. Klik bagian sini, ini plugin juga ya, resource atau plugin. Nah, run. Kemudian sebenarnya sudah ada ya. Sudah ada, sorry. Ini sudah ada di bawah sini. Klik button edit ini, Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V. Nah, geser aja ke bagian sini. Lalu yang ini juga, yang delete, Ctrl C, Ctrl V. Geser juga ke sini dulu. Kemudian kita tambahkan teks dari sini ya. Nah, dari sini aja. Copy guest data, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian di sini teman-teman, nah, edit. Nah, warnanya sesuaikan. Warnanya menjadi seperti ini. Ini seperti apa ya? Warnanya, nah, seperti button ini. Ini ya, 455 A77.
copy dulu boleh. Jadi dua-duanya ini warnanya sama. Bentar. Klik yang ini, kemudian selection color ya, paste. Nah seperti itu, editnya juga, filenya paste. Oke, warnanya sudah cukup bagus. Kita deketin, nah seperti itu. Oke, kemudian untuk delete itu warnanya merah ya, merah seperti ini, F3333. Oke, klik ininya, selection color merah. Kemudian teks ini juga kita copy, Ctrl C, Ctrl V, paste. Nah di sini jadi delete ya, teksnya jadi delete. Kemudian ininya menjadi FF3333, jadi dia seperti itu. Kita jadikan grup di blok ya, klik kanan, group selection. Kemudian ini juga yang delete nya juga kita deketin dulu mungkin. Sip, blok juga sama ini ya, klik kanan, group selection, lanjut seperti ini. Nah kita jadikan dia sejajar, lalu kita posisikan di tempat yang kira-kira enak untuk dilihat. Nah kira-kira gini ya, nggak perlu persis juga ya. Sip, sudah lumayan. Kita geser-geser aja kalau masih kurang kira-kira. Kemudian karena ini detail guys, bagian sininya harus ini ya, home-nya itu dijadikan D9 atau 9 ya, 9 ya kalau nggak salah, 999. Kemudian nah yang ininya, yang detailnya ini menjadi 40. Nah, supaya memberikan kesan bahwa yang sedang aktif saat ini adalah bagian icon frame dari detail guys. Oke, ini untuk detail guys sudah selesai, tinggal kita edit guys ya. Edit guys ini dia ngopi dari register activity. Baik, cara bikinnya gimana? Nah, cukup mudah cara bikinnya teman-teman. Register activity ini diklik kanan atau Ctrl C aja ya, diklik dulu, Ctrl C, Ctrl V, ada dua ya. Kemudian salah satunya digeser ke atas, di atas ini, yang terbaru ya, yang baru di paste gitu kira-kira. Edit nama framenya menjadi edit data. Sip, kemudian kita sesuaikan bagian sini ya. Nah ini kita bisa hapus dulu aja karena lama kalau kita dari awal. Kemudian di frame detail guys kan masih ada ya logo sama teksnya, kita blok, Ctrl C atau copy. Kemudian kita cari frame ini tadi, edit data. Nah, klik framenya, kemudian paste. Supaya apa? Supaya kita nggak perlu memposisikan lagi detail guys ini, tulisan dan logo ini tadi. Tinggal kita edit sekarang menjadi edit guys data, tulisannya edit guys data, daripada kita posisiin dari awal itu lama ya. Kemudian di sini ada change data ini oke, diambil dari sini aja, huruf besar ya, data. Kemudian saya lihat dulu ukurannya gimana ya, posisinya 1885. Oke, 85. Kemudian ukurannya berapa? 16 dan bold ya. Ukurannya 16, di sini 16 dan dia bold. Oke. Warnanya apa? Warnanya kayaknya dia 40. Saya kira tadi hitamnya. Warnanya 40. Nah, sip. Kemudian sisanya apa lagi? Sisanya nih yang teksnya ini ya. Gampang juga nih, tinggal di full name ya. Full name ya sama ya, kita seleksi aja, seleksi satu-satu gitu kan. Sip, ini juga sampai yang send ya, tinggal digeser ke atas aja, jadi kira-kira nah gitu. Tulisan yang di bawah ini kita hapus. Jadi deh, jadi ya nggak perlu lama-lama ya. Kemudian ini tinggal jadiin update tulisan send, update. Nah sekarang menu di bawahnya ini nggak ada, cara bikinnya gimana? Gampang. Ini menu sebelumnya masih ada ya. Klik dulu line-nya ini atau garis di sini, kemudian seleksi juga
icon lain sambil menekan shift ya, shift kemudian klik Ctrl C atau copy, kemudian kita klik dulu frame dari edit guest data ini, klik kemudian klik dulu ya framenya, baru pasti dia akan langsung memposisikan dirinya di sini. Kemudian untuk detail data ini menjadi warna seleksinya adalah D9 bukan 999. Untuk yang edit data ini menjadi menjadi 404040. Nah, ini jadi ya, cukup mudah dan cukup cepat kita mengerjakannya. Lanjut untuk delete data. Delete data ini gampang juga. Jadi edit dan delete ini muncul, nggak bisa diklik dari sini sebenarnya ya. Karena kalau diklik dari sini kan dia perlu menampilkan ID untuk menampilkan data-data di sini ya. Dia perlu ID untuk menampilkan data-data di sini. Jadi cara menampilkan edit atau delete itu diambil dari detail guest. Klik edit muncul activity edit, kemudian klik delete muncul activity delete, kira-kira gitu. Dan untuk menampilkan detail ini klik salah satu item yang ada di sini. Nah gitu ya. Kalau langsung diakses edit activity atau delete activity, nanti data di sini kosong atau bisa jadi mungkin saja terjadi error. Oke, di delete data ini kita ngapain? Nah, di punya kita masih ini ya. Ini gampang. Kita copy saja edit data frame-nya, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian sudah kelihatan di sebelah kanan sini ya. Apa nih? Frame-nya dirubah menjadi delete data. Nah, gini. Kemudian sesuaikan, nah tulisan ini delete data ya. Nah, save. Delete data. Oke, kemudian di sini nah tulisannya jadi delete data. Oke, full name-nya ini oh iya, untuk full name edit ini juga salah ya, ini harusnya nama saya, nama dari yang terseleksi. Nggak apa-apa lah ya, kita ini pakai asterisk nih, 1 2 3 4. Nah kayak gitu. Mail religionnya Islam. Nah gitu. Kemudian bisa kita copy nggak ya? Nggak usah deh, kita tulis ulang aja ya, ribet kalau ngopi. Kemudian di sini benny@mail.com. Passwordnya tadi asterisk 1 2 3 4. Mail religionnya Islam. Kemudian tulisan update menjadi delete. Warna dari tombolnya menjadi merah ya. Merahnya tadi gimana ya? FF3333. Nah bener ya, FF3333. Oke, sudah mirip ya. Kemudian untuk yang ikonnya yang aktif adalah yang ini. Berarti yang delete itu 404040, yang editnya ini menjadi 999. Sudah. Nah, mudah sekali ya untuk membuat desain Figma dari splash screen mulainya, kemudian login, kemudian register activity, dashboard, kemudian detail, kemudian edit guest data, edit activity, dan delete. Cukup mudah dan alhamdulillah sudah kita selesaikan. Nah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi di video berikutnya. Kita akan masuk ke materi mengimplementasikan desain kita ini tadi ya, mengimplementasikan desain kita ini tadi dalam bentuk aplikasi Android. Nah jadi desainnya direalisasikan dalam bentuk aplikasi Android. Oke, pada video ke-11 nanti, build UI CRUD app. Sip ya, terima kasih sudah menyaksikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, and share. Siapa tahu nanti teman-teman rekan-rekan kalian yang belum menonton video ini bisa tertarik juga belajar Java atau Figma melalui video ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.